Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Kita masih di series Golang Package ya. Di video kali ini kita akan membahas package log di Golang ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, package log adalah package bawaan ya, yang menyediakan dukungan untuk logging sederhana gitu ya teman-teman. Jadi logging itu adalah proses pencatatan pesan-pesan ya, atau kejadian-kejadian penting dalam sebuah sistem untuk aplikasi, atau dalam hal ini logging adalah aksi menambah informasi log gitu ya ke log file gitu ya. Nah, log file ini adalah file yang berisikan informasi kejadian ya dari sebuah sistem gitu biasanya. Nah, biasanya dalam log file terdapat informasi ya seperti waktu, kejadian, dan pesan kejadian gitu ya. Nah, logging ini sudah menjadi standar industri ya untuk menampilkan informasi yang terjadi di aplikasi yang kita buat teman-teman. Nah, bisa tujuan dari logging adalah untuk memungkinkan kita untuk biasanya pemantauan gitu ya, pemecahan masalah dan analisa di masa mendatang biasanya seperti itu. Nah, logging bukan hanya untuk menampilkan informasi saja gitu ya. Kadang bisa juga digunakan untuk proses debugging ketika terjadi masalah gitu ya di aplikasi kita. Oke, seperti itu ya. Nah, package ini memungkinkan kita untuk mencatat pesan-pesan ke dalam output log gitu ya teman-teman, seperti standar output, lalu standar error, atau ke file log gitu ya teman-teman. Nah, package log bawaan Golang ini sebenarnya sangat sederhana ya teman-teman, fiturnya terbatas gitu ya. Sebenarnya ada library di luar sana ya yang lebih lengkap gitu, seperti Logras, lalu Zerolog, Zap, dan masih banyak lagi gitu ya. Itu sih nanti kita bahas ya di materi terpisah. Tapi nggak apa-apa, kita belajar package log yang bawaan Golangnya dulu ya gitu ya. Di sini seenggaknya kan teman-teman tahu gitu di Golang ada package log, dan kita masih bisa gunakan beberapa fungsi sederhananya ya dibanding kita harus install library dari luar gitu ya teman-teman. Oke, ini halaman dokumentasi package lognya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka di sini ya. Nah, kita coba buka ya. Oke, nah di sini ini dia. Ini untuk dokumentasi resminya. Nih teman-teman ya, di sini ada banyak nih ya. Nanti teman-teman bisa explore juga, bisa baca-baca sendiri ya teman-teman. Nanti saya jelasin beberapa ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang kurang atau yang teman-teman mau gunakan selain yang saya contohin, teman-teman nanti bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Ya, nanti kan tergantung program yang kita buat gitu ya, kebutuhannya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini contoh diagram logging sederhana ya teman-teman ya. Di sini biar teman-teman ada gambaran gitu ya. Nah, nanti ada aplikasi Golang kita akan mengirim log event gitu ya teman-teman. Mengirim log event ke dalam destinasinya gitu ya. Nah, contoh di diagram ini kita mengirim lognya itu berupa log file. Sebenarnya destinasinya bebas sih, tergantung kebutuhan ya. Ada yang ke log file, ada yang ke database, ada yang ke media penyimpanan lainnya gitu ya. Tapi kan kebanyakan ke file ya, karena file itu lebih cepat gitu ya. Kalau ke database ya kita harus insert data ke database dulu dan lain-lain gitu ya. Ini gambaran sederhana aja ya sebenarnya. Sebenarnya logging itu kan ada ekosistemnya. Sekali lagi nanti kita akan bahas di materi terpisah ya, mengenai Golang logging dan library-nya ya. Nanti ada lagi materi terpisah lagi. Di sini kita hanya membahas tahu bahwa di Golang ada package namanya package log gitu ya, yang teman-teman bisa gunakan. Oke, seperti ini ya teman-teman diagram sederhana untuk loggingnya gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ada contoh penggunaan package log ya. Ini printf gitu ya. Println log, ini log ya, lognya yang log printf. Kan ada fmt ya, ini beda. Kalau fmt itu buat bedanya dia hanya untuk menampilkan aja. Kalau log nanti kita lihat bedanya ya. Nah, ini sebenarnya sama ya, fungsi-fungsinya juga ada println kayak fmt ya, cuman di sini ada tambahan fatal sama panic gitu ya. Nah, kalau log titik print ini, nah ini teman-teman jangan lupa ya, sebelum menggunakan package kita selalu import si package itunya ya. Kalau di sini kita menggunakan package log, jadi kita import package lognya ya. Oke, di sini caranya ya tinggal log lalu titik function yang mau kita gunakan. Nah, ini function print ini sebenarnya sama aja kayak di fmt titik print ya, cuma bedanya di sini kan print itu digunakan untuk mencetak pesan log tanpa format ya, dia tanpa format tertentu. Pesan log akan dicetak ke output dengan tambahan informasi seperti tanggal dan waktu. Nah, bedanya dengan fmt print kan kalau fmt print bisa juga ya kita nyetak ini. Nah, kalau bedanya kalau pakai log ini nanti dia ada tambahan ya seperti tanggal dan waktu. Pokoknya kalau teman-teman pakai log bukan fmt, nanti dia ada tambahan di belakangnya. Jadi ada tanggal dan waktu. Sisanya sama sih. Kalau printf ya teman-teman tahu ya, kita udah pernah pelajari di go output ya, function ya. Printf ini digunakan untuk pesan log dengan format tertentu ya. Jadi nanti ada formatnya gitu ya, bisa pakai format gitu ya. Nah, kalau println ini
Ini tanpa format tapi secara otomatis ada enternya gitu ya, new line seperti itu ya. Nah bedanya di sini ada yang tadi saya bilang ada tanggal sama waktunya ya. Kalau pakai log gitu dibandingkan dengan FMT. Nah di sini ada tambahan log fatal nih. Log fatal ini digunakan untuk mencetak pesan log dengan tingkat kepentingan fatal ya, dan kemudian menghentikan eksekusi program secara langsung. Jadi langsung berhenti nih. Fungsi ini sering digunakan untuk kondisi yang dianggap dianggap fatal atau tidak dapat diteruskan sehingga program ini perlu dihentikan. Kita pernah mencoba ya menggunakan fungsi ini ya pada materi package OS ya teman-teman ya. Ketika kita mencoba menggunakan library go.env kalau nggak salah, nanti teman-teman bisa lihat ya di materi package OS kita pernah contohkan. Nah ada lagi log panic nih. Panic ini digunakan untuk mencetak pesan log dengan tingkat kepentingannya panic gitu ya. Nah, dan kemudian memicu panik gitu. Panik adalah kondisi yang menunjukkan kegagalan serius yang tidak bisa dipulihkan ya oleh programnya. Kita pernah mencoba pada materi reverb, panic dan recover ya teman-teman. Bedanya ini pakai log, tapi ini nanti penggunaannya sama sih gitu ya teman-teman. Gitu. Oke, mungkin lebih enaknya lagi kita sambil contohin aja ya teman-teman ya. Kita contohin teman-teman seperti biasa, buka ininya, Visual Studio Code-nya. Lalu teman-teman bikin folder, ini saya bikinnya di sini ya. Misalkan teman-teman bikin folder ya di sini go gitu ya, package gitu ya, log gitu ya misalkan gitu ya. Teman-teman bebas namanya apa ya, lalu teman-teman buka ya di VS Code bisa di drag gitu atau di file open gini bisa ya. Oke. Nah kalau udah terbuat seperti ini gitu ya, nah kita bikin ya sebelumnya karena saya nggak taruh file di GoPad, saya pakai Go modul ya teman-teman ya. Inisialisasi projectnya dulu gitu ya teman-teman. Oke. Nah ini kita clear dulu. Go mode init seperti biasa ya, samain aja sama nama projectnya gitu ya. Go package log. Oke. Nah ini udah terbentuk go mode-nya. Nah kita bikin file seperti biasa main.go ya buat contoh seperti yang tadi ya. Gitu ya. Oke. Nah ini seperti biasa kita inisialisasi dulu package main-nya. Seperti ini ya. Lalu func main. Ini ya teman-teman. Nah ini kita ini kayak tadi aja ya, contoh penggunaan fungsi log gitu ya. Nah seperti ini aja. Nah ini tadi log, jangan lupa ya log, ini nama package-nya, lalu fungsinya yang mau teman-teman gunakan apa? Misalkan print dulu ya kita contoh. Nah ini kan import, jangan lupa ya teman-teman package log-nya gitu ya. Oke, lalu di sini misalkan contoh log gitu ya, titik print. Nah seperti ini aja ya teman-teman ya. Lalu kita bikin lagi, ini kan yang print ya teman-teman, atau kita coba jalanin dulu ya satu-satu ya. Oke, nah ini nanti bedanya itu, ini kita clear dulu, lalu sebentar, go run main.go gitu ya, kita jalanin. Nah seperti ini ya teman-teman. Dia bedanya nanti ada tambahan ini ya, tadi yang saya jelasin sebelumnya ada tanggal dan waktu gitu ya teman-teman. Jadi dia di sininya ada tanggal dan waktu. Bedanya kalau pakai FMT Printland kan dia enggak ya, cuma langsung gini aja gitu. Nah bedanya kalau log itu gini ya, dia akan mencetak waktu dan tanggal kejadian gitu ya teman-teman. Bedanya gitu kalau log gitu ya. Oke, nah kita contoh lagi yang lain ya. Kalau printf tadi log titik printf ini ya, ini yang dengan dia bisa dengan format tertentu ya. Misalkan gini ya, contoh log ya, log titik print f gitu ya dengan format gitu ya, misalkan send as. Nah kita pakai ini ya, format string, lalu di sini koma, sini koma, nah sini format log. Nah gitu ya teman-teman. Nah teman-teman bisa coba seperti yang pernah saya contohin di ini ya formatnya. Nah ini dengan format ya. Nah, kalau printf itu kan bedanya sama print, dia bisa ada formatnya ya. Kayak dulu kita pernah contohin di materi go output function, bedanya gitu ya. Kalau teman-teman butuh format tertentu, nanti misalkan bisa pakai verb, teman-teman mau munculin apanya gitu ya, tinggal dipakai aja verbnya. Sama contoh bedanya di sini nanti ada tanggal sama waktunya gitu ya. Nah kalau yang lain yang kayak log printland gitu ya, log itu printland standar ya, dia yang mencetak dengan new line gitu aja sih gitu ya, tapi tanpa format ya. Contoh log titik print gitu ya. Nah seperti ini ya. Udah dia ada baris baru, bedanya gitu aja sama kayak FMT Printland gitu. Nah dia mencetak baris baru harusnya ini ya teman-teman ya. Jadi enter lah gitu ya. Nah formatnya sama, depannya ada tanggal, lalu di sini ada waktunya gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya.
Nah kalau yang tadi fatal ya, tadi fatal, kita coba fatal misalkan nih contoh log titik fatal. Nah seperti ini ya. Nah kalau kita jalanin ya teman-teman, dia akan, karena ini tingkat kepentingannya fatal ya, dia akan fungsi ini digunakan untuk jadi fatal ya, jadi diterus sehingga program perlu dihentikan gitu. Jadi nanti ini kalau di bawahnya ada ini dia bakal berhenti ya. Nah misalkan gini, nah ini fatal nih, tuh exit 11 dia berhenti gitu ya. Nah seperti itu ya, jadi dia tingkat kepentingannya fatal ya, kayak kita pernah pelajari sebelumnya, nanti programnya akan exit gitu ya teman-teman. Oke, yang terakhir nih kita coba mungkin yang log titik panic ya. Nah ini panic, contoh gitu ya, log titik panic. Nah seperti ini ya teman-teman. Nanti tapi kalau mau nyoba panic ini harusnya ini di komen sih, kalau enggak nanti kita lihat ya, dia nggak bakal jalan karena dia udah terlanjur fatal di sini. Nah ininya coba komen dulu teman-teman. Nah gini, ya dianya jalan. Karena kan dia langsung exit ya kalau ada fatal ya. Tuh, di atas ada fatal. Nah ini kalau panic seperti ini ya teman-teman. Dia untuk kepentingan panik ya, jadi kondisinya memang menunjukkan kegagalan serius, jadi tidak bisa dipulihkan gitu ya. Nah gitu ya, seperti itu kalau panik. Jadi dia muncul gini. Nah ini contoh panik, contoh low panik. Nah tuh dia langsung panik. Seperti itu dia exit status 2. Seperti itu ya teman-teman bedanya ya log untuk fungsi print F, print lan gitu ya. Terus fatal dan panik. Nanti ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan program kita aja ya gitu ya. Jadi mana yang mau digunakan gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya ke slide-nya lagi. Nah ini ada level tingkat kepentingan ya teman-teman kalau di log itu. Nah dalam package log terdapat beberapa level tingkat kepentingan ya yang dapat digunakan untuk memberi informasi ya tentang tingkat kepentingan pesan log itu gitu ya. Jadi meskipun package log tidak menyediakan tingkat kepentingan yang didefinisikan secara eksplisit, jadi ini kita menentukan sendiri sih. Kalau menggunakan library itu kan udah disediakan ya secara eksplisit gitu tingkat kepentingannya. Nah pada prakteknya adalah menggunakan tingkat kepentingan sebagai bagian dari pesan log itu sendiri gitu ya. Jadi karena terbatas ya kita menentukan itu sendiri sih teman-teman gitu ya. Nanti kalau teman-teman udah pakai library gitu ya, kayak Logras gitu ya dan lain-lain itu udah disediain gitu ya. Ini nggak apa-apa, kita coba aja ya gitu ya, buat tahu aja gitu ya. Nah, ini contoh umum penggunaan tingkat kepentingan dalam pesan log itu seperti ini ya. Ini kan contoh umum ya, itu bisa aja beda-beda ya teman-teman ya, tergantung dari yang dibuat itu sendiri gitu ya. Nah, biasanya gini ya, yang pertama ada debug gitu ya. Nah, tingkat kepentingan ini digunakan untuk pesan log yang memberikan informasi detail yang berguna untuk tujuan debug gitu ya. Dan pemecahan masalah biasanya digunakan saat pengembangan aplikasi atau saat development nih teman-teman, tidak harus diaktifkan di lingkungan production. Jadi ini biasanya di development aja. Kalau di production nggak digunain ya, karena nanti errornya debug kan aneh gitu ya. Di production ada kayak gini gitu. Yang kedua biasanya info nih. Tingkat kepentingan ini digunakan untuk pesan log yang memberikan informasi umum gitu tentang status atau kejadian dalam aplikasi gitu ya teman-teman. Dalam aplikasi pesan log ini membantu pemahaman umum ya tentang alur kerja aplikasi, biasanya untuk itu ya. Lalu yang ketiga ada warning. Tingkat kepentingan ini digunakan untuk pesan log yang menunjukkan situasi yang memerlukan perhatian ya, tetapi tidak bersifat fatal atau kritis ya. Nah, pesan log ini mengindikasikan adanya potensi masalah ya atau peringatan terkait operasi normal aplikasi gitu ya teman-teman. Lalu ada error. Nah, tingkat kepentingan ini digunakan untuk pesan log yang mengindikasikan terjadi kesalahan atau kegagalan dalam operasi aplikasi. Nah, pesan log ini menginformasikan adanya kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut ya teman-teman kalau error ya. Sorry, error. Nah, ini fatal yang terakhir. Nah, tingkat kepentingan ini digunakan untuk pesan log ya yang mengindikasikan kondisi yang dianggap fatal gitu ya. Sehingga program harus dihentikan. Nah, pesan log ini biasanya digunakan bersamaan dengan log fatal gitu ya untuk mencetak pesan dan menghentikan programnya gitu ya teman-teman. Jadi ini contoh umum aja ya teman-teman ya. Jadi bisa beda-beda ya tergantung nanti kepentingan itu sendiri, log itu yang dibuat itu sendiri ya teman-teman. Dan ini contoh umumnya aja seperti itu ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman untuk level tingkat kepentingan ya biasanya secara umum. Nah kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah ini contoh kode aja ya teman-teman untuk kode program level debug misalkan ya teman-teman. Nah pada contoh program ini kita mencoba membuat package log untuk level kepentingan debug ya teman-teman. Nah di sini ada set prefixnya debug gitu ya. Nah fungsi set flags ini teman-teman untuk mengatur pengaturan flags dari package log nih teman-teman gitu. Jadi di sini kita menggunakan log ini ya, lstd flags dan log sort file gitu ya. Nah kalau yang ini ya, lstd flags ini digunakan untuk mencetak tanggal dan waktu dalam format standar nih teman-teman. Kita munculin tanggal dan waktu format standar. Nah kalau sort file ini
Ini untuk mencetak nama file dan nomor baris yang memicu locknya itu ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau fungsi set prefix ini untuk mengatur awalan prefixnya. Nanti di kirinya itu sebelum tanggal dan waktu itu, ketika dieksekusi program dia muncul ini prefixnya ya. Jadi debug gitu ya. Nah, di sini kita mengatur prefixnya menjadi debug ya. Oke. Nah, fungsi print ini ya untuk mencetak pesan lognya ya teman-teman, seperti biasa ya tadi yang kita udah sebelumnya pelajari ya gitu ya. Nah, pesan log ini dicetak, ini adalah nanti ini adalah pesan log dengan level debug ya, dengan tambahan prefixnya nanti ada di kirinya debug dan informasi tanggal dan waktu nama file ya, dan baris yang memicu lognya ya. Jadi kan kita tambahin ini. Oke, biar lebih jelas mungkin kita coba ya teman-teman di Visual Studio Code kita ya di sini ya teman-teman. Oke, misalkan di sini kita mengatur level log ke level debug gitu ya. Ini sebenarnya kita lakukan manual sih teman-teman ya, kalau kita pakai library kayak Logras gitu ya udah ada gitu ya. Ini nggak apa-apa ya, ini biar tahu aja. Nah, misalkan gini, kita set flagnya dulu ya teman-teman untuk mengatur flagnya ya gitu ya. Set flags. Nah, sini kita mau pakai apa nih? Misalkan log gitu ya. Log titik L yang tadi ya, std flags. Nah, satu lagi kita pakai ini ya, tanda yang di atas enter ini ya teman-teman, yang garis lurus ini dia biasa ada di atas enter, pencet shift ya. Tuh, terus lagi log titik ls sort file. Nah, seperti ini kita pakai dua ini ya. Ini teman-teman bisa lihat sih sebenarnya di sini. Nah, sorry ini. Nah, ini teman-teman. Tuh. Jadi ini untuk apa aja nih? Tadi kan kita pakai tadi apa nih? Yang sort flag sama sort file. Nah, ini file ini elemen ya. Nah, ini ada penjelasannya di sini ya. Ini kita pakai, nah ini date sama time tadi yang flag ini, yang standar gitu ya teman-teman ya. Oke, udah ini kita coba set prefixnya tadi ya teman-teman ya. Log titik set prefix gini ya teman-teman. Lalu di sini kita pilih, kita masukkan manual gini ya, debug gitu ya, debug gitu ya teman-teman ya, debug. Lalu nah di sini kita langsung print ya, log titik print. Nah gini, log print. Lalu di sini ini adalah gitu ya, pesan log dengan level debug. Nah seperti ini ya, kita coba dulu ya teman-teman. Oke, kalau kita coba jalanin teman-teman hasilnya, kita clear dulu, gue run main.go. Oh sorry, ini ada paniknya, kita ini dulu ya teman-teman. Kita komen dulu, ini mungkin semua ya, kita komen biar nggak ke distract dulu ya, coba dulu ya. Oke. Nah ini kita jalanin. Nah ini teman-teman hasilnya gini nanti nih. Kan kita tadi bikin prefix debug, nah dia munculnya di sini gitu ya. Dia menginformasikan bahwa ini level kepentingannya debug gitu ya. Terus di sini ada tanggal kejadiannya seperti biasa ya, karena kita pakai ini tadi ya. Ini yang untuk tanggal dan waktu tadi ya, date time ya. Nah lalu kan jadi kita bisa setting gitu ya. Nah ini barisnya nih yang memicunya baris 16. Nah ini baris 16 dia ngasih tahu, karena kita kan tadi pakai yang ini ya, tadi yang sort file ini kan tadi digunakan untuk mencetak nama file dan nomor baris yang memicu lognya, sorry. Nah ini kan main.go itu nama ininya ya, nama filenya, lalu ini nomor barisnya nih 16 gitu ya. Lalu kita cetak nih si namanya error pesan lognya, sorry. Ini adalah pesan log dengan level debug di sini. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Kalau mau mengatur level log ke level debug gitu ya. Nah misalkan contoh lagi kita mau mengaturnya, bikin satu lagi aja ya ke level sisanya, nanti teman-teman bisa bikin lagi gitu ya. Misalkan ke level fatal gitu ya. Nah gini ya, fatal. Nah misalkan yang di sininya kita nggak usah pakai inilah karena fatal kan. Jadi kita cobanya pakai step flags aja ini ya. Lalu di sini fatal. Is fatal. Nah sini log fatal gitu ya. Nah biasanya kalau log fatal itu digunakan sama si fatalnya ini ya, si log fatalnya ini ya. Nah berbarengan dia biasanya. Misalnya ini fatal di sininya. Nah di sininya kita ganti lagi fatal gitu. Nah seperti ini ya teman-teman, misalkan nih teman-teman mau menggunakan yang ke level log fatal gitu ya. Coba kita jalanin ya teman-teman. Coba kita clear dulu, bukan main.go lagi. Nah seperti ini ya teman-teman, kalau misalkan fatal ya kita prefixnya kan fatal gitu ya. Lalu biasa ada tanggal dan waktu. Nah saya nggak nyetak ininya ya, barisnya ya. Nah ini adalah pesan log dengan level fatal gitu, jadi exit langsung. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk contoh kode program level debug ya. Mungkin teman-teman nanti bisa coba yang lainnya ya, kayak warning, info, error gitu ya teman-teman ya. Ini sayangnya kita harus membuat manual seperti ini ya, karena belum untuk dari package bawaan Golangnya kan sederhana ya. Nanti sekali lagi kita bakal bahas library yang lebih lengkap gitu ya.
seperti Logras gitu ya, di materi terpisah ya. Di sini kita hanya mencontohkan biar teman-teman tahu bahwa ini ada package lock ya, bawaan Golang, dan itu juga kita masih bisa gunakan beberapa fungsi sederhananya gitu ya, dibanding kita harus install library untuk sederhana ya, hal-hal sederhana. Oke, nah ini udah selesai, kita lanjut dulu ya teman-teman ke slide-nya. Ya, lanjut dulu, ini tadi udah. Nah ini logging ke file ya, kita sekarang mencontohkan ya. Nah jadi pada contoh kode program ini kita mencetak pesan log ya ke dalam sebuah log file gitu ya. Jadi kita nih, kalau tadi kan ke dalam console log gitu ya, ke dalam ininya. Nah sekarang ini kita contohin ke log ke file gitu ya teman-teman. Jadi selain package log kita memakai package OS juga ya teman-teman di sini ya. Kita udah pernah praktek sebelumnya sih ini di package OS. Kalau yang belum tahu teman-teman bisa lihat package OS ya. Untuk membuat filenya kita butuh ini soalnya. Nah kita membuat file log dengan nama applog ini ya. Oke, menggunakan OS script. Nah ini paket OS, nah fungsinya create gitu ya. Kita udah pernah juga contohkan. Jika terjadi kesalahan saat membuat file, ini kita ini ya akan mengembalikan error ya yang akan ditangkap oleh ini si variabel err ini. Jika ada error, log fatal akan dipanggil ini log fatalnya. Kalau ada error ya, if error tidak sama dengan nil berarti artinya ada error, nanti dipanggil gini ya. Log fatal akan dipanggil untuk mencetak pesan log dengan tingkat kepentingan fatal dan menghentikan eksekusi program secara langsung. Nah, kalau di Verclose ini digunakan untuk memastikan ya bahwa file log akan ditutup setelah digunakan, terlepas dari apakah error atau tidak gitu ya. Nah yang ini nih ya, log set output file ini ya teman-teman, fungsi set output ini untuk mengatur output dari package log gitu ya. Nah, dia untuk mengaturnya, jadi menjadi file yang telah dibuka sebelumnya gitu ya, dengan semua pesan log yang dicetak menggunakan package log akan ditulis ke dalam ini tadi. Nanti dia ditulis ke dalam file applog ini ya. Nah, lalu kita print gitu ya untuk mencetak pesan log ke dalam file log gitu ya. Log println ini, pesan log dicetak adalah pesan yang ditulis ke dalam file applog gitu ya teman-teman. Oke, biar nggak bingung kita langsung coba aja ya teman-teman ya, ke logging ke file ya. Jadi kita menulis logging itu ke file. Oke, di sini mungkin kita bikin aja ya. Sini logging ke file. Nah, oke, tambahin lagi ya, membuat file log baru. Oke, kita membuat file log baru dulu. Di sini OS titik create ya, create. Nah, kita menggunakan paket OS, jangan lupa import dulu ya paket OS-nya di sini teman-teman. Gitu ya. Nah, lalu ini dia meminta parameternya 1 ya. Nah, lalu di sini kita masukkan OS script. Nah, kita nama filenya dalam bentuk string ini. Tadi aja ya, app.log gitu ya, nama filenya ya. Akan kita membuat, nah, fungsi ini mengembalikan 2 ya, OS file sama errornya. Berarti kita tampung di sini, misalkan nama variabelnya bebas ya. Saya namain aja file sama buat nampung errornya err gitu ya. Nah, seperti itu ya, kita tampung ke 2 variabel ini. Lalu karena dia menghasilkan error tadi ya teman-teman, jadi kita ini dulu err tidak sama dengan nil atau error artinya ada isinya gitu ya. Kita log fatal aja gitu ya. Nah, kita hentikan gitu ya. Oke. Lalu di sini kita kasih default aja ya teman-teman buat ininya ya. Jaga-jaga file titik close, default close. Jadi untuk memastikan lognya akan ditutup ya setelah digunakan ya tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, lalu di sini, nah ini kan udah ya teman-teman, kita membuat file log baru. Nah di sini kita lalu mengatur output gitu ya, log ke file yang telah dibuat gitu ya. Nah kan kita tadi udah membuat applog gitu ya namanya ya. Nah jadi log gitu ya, set output gitu ya. Lalu apanya? Filenya yang ini. Kan kita tadi udah membuat, jadi kita set ke situ gitu ya, ke file ini gitu ya, mengatur outputnya gitu. Oke, nah kita tulis nih contoh pesan lognya apa ya, kita di sini ya, contoh pesan lognya gitu. Kita tulis aja ya, nanti println gitu ya. Nah di sini misalkan ini adalah pesan log yang ditulis ke dalam file gitu ya, app.log. Nah seperti ini aja ya, bebas ya ini isinya. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini mungkin kita ini dulu ya, kita komen dulu biar nggak ke distract dulu ya kan. Nah seperti ini ya, kita dari sini ya login ke file, lalu membuat file log baru dan nanti mengatur gitu ya contoh pesannya juga. Nah ini kalau kita coba jalanin ya teman-teman ya, clear dulu, go run main.go ya teman-teman, eksekusi. Nah ini kan ada muncul file ya, kita kan membuat file ya tadi ya, kita membuat file dulu lalu mengatur outputnya ke file yang dibuat dengan log set output ini, lalu kita pesan lognya kita tulis ini ya. Nah ini adalah pesan log yang ditulis ke dalam file applog gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini, nah seperti ini ya teman-teman ya.
Jadi kita membuat nanti ke sini teman-teman apa namanya untuk set outputnya ya teman-teman. Teman-teman ini saya salah ya tadi ya. Kok ini pakainya FMT harusnya log ya? Karena kan kita lagi bikin file log ya. Makanya di sini kosong gitu ya teman-teman. Nah, makanya dia malah muncul di sini. Ini kan bedanya ini ya. Kalau kita kan harusnya maunya masukin ke file log ini ya, nanti lognya gitu ya. Salah ini teman-teman saya tadi, malah FMT. Harusnya gini. Log. Nah, ini harusnya log ini ya teman-teman, kita ulang ya. Tadi saya kepencet itu ya. Sorry. Nah, ini harusnya log ya. Karena kan kita lagi belajar log gitu ya. Log kalau FMT kan dia ke sini ya, ke konsol lognya gitu ya. Oke, nah kita coba jalanin ulang ya teman-teman. Nah, misalkan ini kita hapus lagi ya dari awal aja biar kebentuk ya. Nggak dihapus juga nggak apa-apa sih gitu ya. Oke, kita coba jalanin lagi. Nah, ini ya, go run main.go. Nah, ini dia bakal ke eksekusi, nanti akan membentuk. Nah, ini ya, tadi akan kita applog ya, applog ini. Nah, kita membuat filenya, lalu kita memasukkan file ini, mengatur output log ke file itu gitu ya, set output ke file ini, lalu contoh pesan lognya adalah ini isi stringnya gitu ya. Nah, kalau kita buka, nah gini hasilnya teman-teman. Jadi di sini ada, ini adalah pesan log yang ditulis ke dalam applog, lalu nanti di sini ada ininya teman-teman, tanggal kejadian sama waktu kejadiannya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk membuat ini ya, logging ke file ya. Jadi logging ke file itu caranya seperti ini ya kurang lebih ya, karena kan kebanyakan nanti untuk log itu kita tulisnya ke file ya, seperti yang kita bahas di awal tadi ya. Jadi nanti ke file ini gitu ya. Jadi bisa nulis ke file ini, nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi log-log apa aja nih, nanti teman-teman bisa tambahin juga di sini. Misalkan pesan ininya seperti tadi ya, level kepentingannya apa di sini ya. Teman-teman bisa tambahin lagi gitu ya. Bisa di-explore lagi ya. Tapi itu juga nanti kita juga akan bahas ini ya, materi log ini juga nanti ada materi terpisah mengenai log ini dengan library ya teman-teman ya. Library yang udah kita ini ya teman-teman, pakai library ya, bukan pakai package lagi gitu teman-teman ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Contohnya kita tadi udah membuat contoh lumayan banyak ya dari penggunaan fungsi-fungsi log gitu ya. Ini kita komen dulu aja ya teman-teman. Oke, nah kita juga tadi mengatur log ini ya, level log ya, tingkat kepentingannya gitu ya. Dan ini tadi terakhir ini ya. Nah ini kalau bisa dikomen aja ya, soalnya nanti kalau teman-teman jalanin takutnya error, teman-teman bingung gitu ya. Nah lalu mengatur log ke level gitu ya, lalu yang terakhir logging ke file ya gitu ya, urutannya seperti itu ya. Nah mungkin seperti ini dulu aja ya teman-teman untuk materi package log ya. Jadi kita udah pelajari fungsi-fungsi package log, level tingkat kepentingan, dan terakhir logging ke filenya gitu ya. Nah nanti pada materi terpisah seperti kita bahas tadi, kita bakal ada materi khusus untuk logging filenya, logging ini dengan menggunakan library yang lebih lengkap gitu ya. Oke, package log ini nanti teman-teman bisa explore lagi ya package ini, karena ada banyak fungsi-fungsinya seperti yang tadi saya jelasin. Di sini juga masih banyak nih teman-teman tuh ya, teman-teman nanti bisa coba-coba lagi gitu ya, sesuai dengan ininya kebutuhan teman-teman, atau teman-teman mau coba yang mana gitu ya teman-teman gitu ya. Oke, nanti buat teman-teman yang masih bingung gitu ya teman-teman, atau kurang paham ya teman-teman, bisa ulang-ulang video ini ya teman-teman ya gitu ya, seperti ini ya teman-teman. Ini kita balik ke slide lagi ya teman-teman. Ini tadi kan kita log file ya. Oke, nah ini udah ya teman-teman, yang terakhir ini kita sudah bahas logging ke file. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nanti jangan lupa buat teman-teman yang bingung atau kurang paham, nanti bisa sambil ulang-ulang videonya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Like video ini kalau teman-teman suka sama videonya. Komen di video ini kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran atau request materi lainnya. Jangan lupa share ke teman-teman lainnya yang lagi belajar biar ilmunya bermanfaat dan kita sama-sama belajar ya. Nah, subscribe channel YouTube ini kalau teman-teman suka sama video-videonya, dan nyalain loncengnya biar muncul notification kalau ada update materi terbaru ya. Karena nanti akan ada materi-materi video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.